wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas UAS dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan topik Physiological Maths. Selamat menyaksikan. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Rin, kamu kenapa? Dari tadi kamu gak nyantar dan kelihatan lesu. Aku capek banget sih tadi malam itu. Aku bantu jaga adik aku yang lagi sakit. Aku cuma tidur 2 jam. Loh, pantesan. Kamu harusnya istirahat, Rin. Gak baik kamu dipaksa terus. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak? Baik. Udah sarapan belum? Belum, Bu. Ada apa Nita? Kenapa Nita terlihat lesu? Tina gak tidur semalaman, Bu. Dia membantu menjaga adiknya. Rina, tubuh itu perlu istirahat, Nak. Nah, itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Tanpa tidur yang cukup, otak kita nggak bisa bekerja optimal, Nak. Saya merasa pusing dan sulit konsentrasi. Itu wajar. Kamu boleh istirahat di UKS dulu, Nak. Setelah itu kembali ke kelas ya. Benar, Rin. Nanti kamu jadi sakit. Terima kasih ya Bu, terima kasih juga Edwin. Aku ke UKS dulu ya. Dalam simulasi tersebut menjelaskan mengapa skenario di atas menggambarkan konsep physiological needs. Karena Rini mengalami kurang tidur karena ia menjaga adiknya yang lagi sakit. Ini menunjukkan bahwa salah satu kebutuhan fisiologisnya, yaitu istirahat, tidak terpenuhi. Akibatnya ia lesu, pusing, dan tidak berkonsentrasi, yang artinya fungsi tubuh dan kognitifnya menurun. Dalam simulasi tersebut menjelaskan mengapa skenario di atas menggambarkan konsep physiological need. Nah, pada simulasi tersebut, respon dari guru dan teman memperlihatkan bahwa sebelum proses belajar bisa berlangsung dengan baik, kondisi fisik siswa harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kebutuhan lain seperti belajar, kebutuhan aktualisasi diri tidak bisa berjalan optimal. Baik, dalam simulasi tersebut menjelaskan mengapa skenario di atas menggambarkan konsep physiological needs. Nah, karena dalam simulasi tersebut, guru menyarankan istirahat di UKS. Nah, ini adalah bentuk implementasi bahwa memenuhi kebutuhan fisiologis lebih diutamakan sebelum kembali ke aktivitas akademik. Siswa tidak dipaksa belajar dalam kondisi fisik yang tidak siap. Pada konsep psikologi pendidikan yang disimulasikan pada video tersebut, yaitu ada satu kebutuhan psikologis atau psychological needs pada teori Maslow, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti tidur, makan, minum, dan istirahat harus terpenuhi sebelum seseorang bisa fokus belajar. Contoh dalam skenario atau drama di atas yaitu seperti Rina kurang tidur karena menjaga adiknya. Akibatnya ia lesu, pusing, dan tidak bisa berkonsentrasi di kelas. Kemudian ini menunjukkan bahwa tanpa istirahat yang cukup, fungsi otak menurun dan kemampuan belajar terganggu. Baik, dalam konsep psikologi pendidikan yang disimulasikan, yang kedua yaitu psikologi humanistik.
Nah, itu menekankan pentingnya memahami siswa secara utuh, termasuk kondisi emosional dan fisik mereka. Contoh nih, dalam skenario tersebut, guru tidak memarahi Rina, tapi justru memahami dan menyarankan istirahat di UKS. Nah, ini menjelaskan guru yang peduli pada kesejahteraan siswa, bukan hanya hasil akademik. Pada konsep psikologi pendidikan yang disimulasikan, ada dukungan sosial dan emosional dalam pembelajaran. Lingkungan belajar yang mendukung secara sosial dan emosional membantu siswa merasa aman dan diterima. Contohnya seperti Dita sebagai teman peduli pada kondisi Rina, memberi dukungan bukan mengabaikan. Penjelasannya, dukungan teman dan guru meningkatkan rasa nyaman dan keamanan yang penting bagi perkembangan belajar siswa. Baiklah, pengertian psikological needs, yaitu yang pertama ialah kebutuhan dasar manusia yang paling penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti makan, minum, tidur, bernapas, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan ini termasuk dalam lapisan pertama dari hierarki kebutuhan Maslow. Karena tanpa terpenuhnya kebutuhan ini, manusia nggak bisa menjalani aktivitas lain secara optimal termasuk belajar. Kemudian yang terakhir adalah dalam konteks pendidikan, kalau siswa belum makan, kurang tidur, atau sakit, mereka akan sulit fokus, cepat lelah, bahkan bisa stres. Artinya, kebutuhan fisiologis harus terpenuhi dulu sebelum siswa bisa belajar dengan baik. Sekian video simulasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.